balik lagi di On Point with Adisti Larasati. Nah, kali ini ada yang berbeda nih. Kalau biasanya kita ada di studio digital Kompas TV, kali ini saya diundang di salah satu rumah di wilayah Jakarta Selatan yang sebentar lagi yang punya rumahnya ini akan jadi pemimpin Jakarta. Wah, siapa lagi kalau bukan Pramono Anung. Mas Pram, Apa kabar, Adis? Apa kabar? Apa kabar? Sehat ya? Alhamdulillah. Terima kasih loh sudah mengundang On Point with Adisti Larasati. Luar biasa loh Adisti. Mas Pram, ini luar biasa ya. Setelah rangkaian kampanye, debat pilkada dan segala macam, akhirnya Mas Pramono Anung dan juga Mas Rano Karno ini jadi pemenang lah istilahnya. Jadi pemenang untuk pilkada Jakarta. Sudah siapkah untuk memimpin Jakarta 5 tahun ke depan? Ya pasti karena dengan ikut kompetisi di awal dan kemudian saya udah hampir 3 bulan keliling. Kalau dulu ditanyakan 3 bulan yang lalu pasti saya jawab nggak siap. Tapi kalau ditanyakan sekarang siap banget. Sudah super siap? Super siap karena begitu saya keliling hampir setiap hari 10-11 titik selama 3 bulan. Yang saya sebut dengan belanja masalah. Hampir di semua tempat permasalahan di Jakarta ini relatif sama. Persoalan kartu Jakarta Pintar, Jakarta Sehat, lansia, difabel, dan macam-macam itulah persoalan real yang ada di lapangan. Jadi Jakarta persoalannya bukan tentang Sudirman, Tamrin, Gatot Subroto, Menteng, Kebayoran Baru atau Kemang. Tetapi yang lebih real adalah persoalan-persoalan yang di bawah. Dan itulah yang menjadi prioritas kalau memang nanti saya dilantik 100 hari pertama itu yang akan saya kerjakan. Jadi adalah nasib warga Jakarta bukan hanya soal ekonomi di Sudirman, Tamrin, tapi warga-warga yang memang ya kita tahu berada dalam prasejahtera. Jadi persoalan yang saya dapatkan selama keliling dengan perubahan atau dengan tidak adanya gubernur definitif, yang ada kan PJ kemudian. Apapun kewenangannya kan menjadi terbatas. Betul. Sehingga problem utamanya adalah masalah pendataan. Jadi kartu Jakarta Pintar atau KJP yang menjadi survival paling utama di masyarakat bawah itu sekarang menjadi sangat complicated. Yang tidak berhak menerima ada yang menerima, yang harusnya menerima tidak menerima. Kalau ada persoalan selesainya di rawa bunga, sehingga terlalu complicated. Itu yang ingin saya selesaikan. Jadi kalau menurut Mas Pram soal kartu Jakarta ini belum optimal tepat sasaran? Ya dulu ketika Pak Ahok, Mas Anies sebagai gubernur definitif, mereka pasti bisa lebih menangani itu karena itu pasti menjadi program utamanya. Nah berbeda dengan PJ-PJ ini kan bukan orang yang kemudian harus mendapatkan elektoral dari pemilihnya. Nah, saya merasa bahwa itulah yang kemudian menjadi persoalan yang selama hampir 1,5 tahun ini ada di masyarakat. Mas, saya ucapkan dulu deh selamat ya, selamat karena memang sudah ada 50,07% warga Jakarta yang memilih Anda, Pramono Anung dan juga Rano Karno. Saya mau tanya nih, Pak Prabowo sama Pak Jokowi udah kasih selamat belum? Jadi Adi, saya yang begini pasti tidak akan saya jawab terbuka. Tetapi saya akan jawab begini, saya ini orang yang berkomunikasi baik dengan siapapun. Bagi saya persoalan selamat atau tidak selamat itu bukan esensinya. Tapi esensinya adalah apapun yang nanti kalau ini memang rezeki saya, amanah saya pasti akan bisa bekerja sama baik dengan Presiden Prabowo Subianto. Karena saya mempunyai hubungan yang sangat panjang dengan beliau. Tidak pernah ada barrier apapun. Termasuk sampai sekarang pun kalau ada komunikasi antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo, saya yang berkomunikasi ke beliau. Sehingga saya tidak punya barrier apapun. Termasuk dengan Pak Jokowi. Tidak ada hambatan? Tidak ada hambatan. Ketika ada perbedaan pilihan antara partai saya dengan beliau, selama 8 bulan saya membantu beliau. Tidak ada perbedaan dan bahkan ketika saya maju sebagai calon gubernur,
maka saya minta izin kepada presiden. Karena apapun saya harus profesional. Presiden adalah atasan saya. Walaupun yang memutuskan 1000% adalah Ibu Megawati Soekarno Putri. Gitu. Tapi kalau dari Bu Mega pasti sudah dong. Oh iya dong, iya dong. Udah Yang lain-lain gitulah pokoknya saya pasti berkomunikasi. Tapi apa pesan yang paling Mas Pramono ingat dari Bu Mega ketika ada 50,07% suara kepada Mas Pram? Apa yang Jadi pesan yang saya paling diingat? ketika diputuskan Ibu Mega, suara saya 0,1% elektabilitasnya. Oke. Dan itu realitas. Ya. Ketika saya mendaftar tanggal 28 Agustus, elektabilitas saya 0,1%. Kenapa 0,1%? Karena saya hampir 2 periode di pemerintahan Pak Jokowi nggak tampil di ruang publik. Diundang TV nggak mau, ngomong di media nggak mau. Berbeda ketika saya menjadi pimpinan DPR atau menjadi sekjen partai atau menjadi jubirnya Ibu pada waktu itu, tiap hari ada di ruang publik. Sehingga dengan demikian saya menyadari ketika dari 0,1 menjadi 50,07 kalau nggak kerja keras nggak mungkin. Nggak mungkin. Jadi saya merasa bahwa kerja keras, faktor Bang Dul juga sangat signifikan membantu, termasuk kemudian ada endorsement dari misalnya Anak Abah, Ahoker, dan kemudian dari Forkabi, FBR, dan sebagainya. Yang menurut saya secara signifikan ini membantu. Tetapi apapun yang paling utama dalam pertarungan Pilgub ini adalah figurnya. Figurnya, betul. Figur dari calon gubernur dan wakil gubernur. Jadi figur inilah yang kemudian ya harus bisa menarik suara hati publik gitu. Karena tadi Mas Pram sudah menyinggung ini adalah kerja keras dari Mas Pram, kerja keras dari Bang Dul, dan juga kerja keras dari relawan-relawan, termasuk juga kita tahu di akhir-akhir, di menit-menit terakhir sosok Ahok dan juga sosok Mas Anies begitu, Ahokers dan juga Anak Abah akhirnya mendukung dari Mas Pram dan juga Bang Dul begitu ya. Nah, ada yang bilang, wah ini signifikannya karena Anak Abah nih, atau karena ada Ahok nih, gimana nih kalau Mas Pram? Ya kalau saya, siapa aja mau mengatakan signifikan karena itu, saya alhamdulillah aja. Karena siapa saja berhak untuk merasa bersyukur dengan suara yang saya peroleh 50,07 yang tidak terbayangkan sebelumnya. Ketika 2 minggu setelah pendaftaran, disurvei pada waktu itu, pertama kali saya dapat 28,4%. Orang kaget. Kok bisa tiba-tiba dari 0,1? Sekali lagi, Adis, kalau nggak kerja keras, nggak setiap hari saya turun. Saya juga harus merubah cara berkomunikasi saya. Karena saya dianggap oleh anak saya pribadi, style saya adalah style old fashion, harus bisa berubah, harus bisa jedak-jeduk, harus bisa main TikTok, harus bisa. Bahkan dulu semua medsos saya pegang sendiri. Sekarang baik itu Twitter maupun IG saya pegang sendiri. Karena IG saya isinya hanya cucu, saya sepedaan, kadang-kadang ada pemerintah di Pak Jokowi dan sebagainya. Saya follow loh Mas Pram. Tapi lebih banyak itu. Gitu. Lebih banyak cucu ya. Cucu. Nah, sekarang jadi totally different, berubah. Dan saya bisa menyesuaikan itu. Saya dulu nggak bisa. Misalnya lah joget JJ dan sekarang saya menikmati itu. Gitu. Oke, berarti minta ini juga dong diajarin sama anak-anak gitu. Ini gimana? Saya malah yang ngajarin anak karena saya selama di mobil saya lihat, oh ini besok kita bikin ini dong gitu. Gitu. Jadi tapi saya bersyukur lah anak-anak sekarang ini benar-benar memberi ruang saya yang cukup lebar untuk bisa masuk di Gen Z maupun milenial. Kan juga anak-anak juga sudah ada yang jadi kepala daerah begitu ya, dan juga cucu dan segala macam. Apa harapan terbesar dari anak-anak gitu ya untuk seorang Bapak Pramono untuk akhirnya nanti memimpin Jakarta 5 tahun ke depan? Jadi kalau kamu tanyakan sebenarnya mereka tidak berharap itu. Oh jadi nggak berharap? Nggak berharap itu sama sekali karena mereka harapannya adalah bapaknya punya waktu untuk menikmati hidup, bersepeda. Saya memang maniak bersepeda. Jadi itulah harapan anak-anak saya. Karena saya dari dulu pekerja keras. Selama 25 tahun menjadi pejabat juga bekerja keras. Mengurus partai juga saya nggak pernah setengah-setengah. Jadi karena itulah kemudian ketika saya udah jadi nggak mau nurut?
Nggak mundur sama anak-anak? Ketika saya udah memutuskan, udah Bapak berhenti, Dito anak saya yang nomor 1 jadi bupati, yang nomor 2 udah selesai master dari Columbia. Saya bilang sama mereka semua, udah Bapak mau nikmati hidup sama Ibu, mau keliling dunia. Gitu. Ternyata nggak ada. ternyata di ghosting, ternyata beda. Bahkan ketika saya dipanggil oleh Bu Mega diputuskan itu, saya langsung nolak pada waktu itu. Waktu itu langsung nolak? Saya 5 kali menolak. 5 kali menolak? Bahkan saya belum pernah bersitegang dengan Ibu. Saya bilang nggak mau. Ibu bilang, enggak, saya ketua umum kamu. Ya saya 28 tahun menjadi orang terdekat beliau. 28 tahun. Saya sekarang mungkin orang paling lama di PDI yang mempunyai kedekatan dengan Ibu. Bu Mega. Dan ya akhirnya ketika saya nggak mau kerja yang tidak sungguh-sungguh. 5 kali menolak tawaran dari Bu Mega. Perintah dari Bu Mega, bukan tawaran, perintah dari Bu Mega. Apa yang akhirnya kemudian, oke, baiklah, saya ambil? Rano Karno. Sosok Rano Karno. Ketika saya bertemu dengan Rano Karno, saya tanya sama dia, Bang, kalau saya dengan Rano kan saya panggil Bang. Bang, Abang kenapa mau maju sama saya? Loh, saya tergantung Mas. Kalau Mas maju, saya maju. Kalau Mas enggak, saya juga enggak apa-apa. Saya juga enggak punya beban. Hanya Mas harus tahu, saya sudah terpilih sebagai anggota DPR RI. Kalau saya maju, saya harus mundur sebagai anggota DPR RI. Beda sama Mas. Mas dari dulu, ya bukan mau bicara besar. Mas dari dulu kan memang udah settle. Kalau saya kan ini taruhan bagi hidup saya dan keluarga. Di situ saya kemudian dek gitu. Oh iya gitu. Ternyata saya nggak boleh egois. Saya masuk, saya sholat. Waktu itu maghrib, saya sholat maghrib. Saya tanya istri saya, Bang Dul mau nerima kalau saya mau. Istri saya cuma bilang, udah Bismillah aja. Kalau memang kamu udah nggak bisa, Bismillah aja. Langsung saya sama Bang Dul salaman. Saya jam 7 saya telepon Bu Mega. Saya bilang sama Mbak Mega, Mbak besok saya mendaftar jam 11 pagi. Loh kamu kok ngatur saya? Loh Mbak semuanya ngatur, mas saya nggak boleh ngatur. Tapi ketika saya bilang seperti itu sebenarnya belum siap dengan persiapan pendaftaran. Tetapi kan kita harus memberikan yang disebut dengan elemen of surprise. Bahwa Pramono Anung udah siap. Maka begitu saya maju membentuk tim yang pertama, baliho saya tiba-tiba ada di mana-mana, spanduk ada di mana-mana. Karena memang saya nggak mau kerja setengah-setengah. Dan saya sendiri kadang-kadang, Adis, ketika di mobil saya lihat wajah saya sendiri baliho, ngapain lu ada di situ? Gitu. Ngapain gitu ya? Iya. Karena ya itu udah tadi. ngomong cucu gitu ya kan? Karena saya udah 25 tahun. 4 kali terpilih sebagai anggota DPR, 2 kali menjadi menteri sekretaris kabinet. Jadi udah cukup. Tapi ya udahlah, ini amanah. Bismillah saya akan kerja keras. Ya, Bismillah akan kerja keras. Tapi sempat terpikir nggak, waduh sebelah nih didukungnya sama ini nih banyak banget nih partai politiknya. Sempat rasa ketar-ketir nggak, sampai akhirnya saya juga wah Mas Pram akhirnya itu loh yang wow. Jadi kalau lihat di awal saya kan hanya didukung oleh PDI, kemudian ada tambahan Hanura. Mereka 14 partai. Kalau dibilang nggak ketar-ketir saya terlalu sombong. Pasti ada ketar-ketir. Pasti cemas juga kan? Ya pastilah, itu normal. Tapi saya tahu betul, saya ini kan orang dengan pengalaman panjang. Saya 5 kali menjadi pendamping utama Presiden Sial ketika Ibu maju maupun Pak Jokowi maju. Ketika Ibu maju 3 kali saya menjadi pendamping utamanya. Dari 3 kali itu sekali menang, 2 kali kalah. Dengan Pak Jokowi 2 kali menjadi pendamping utamanya, 2 kali menang. Sehingga pengalaman. Jadi udah belajar ya? Gimana ya? Pengalaman itulah dari 2 kali kemenangan nih. Pengalaman itulah yang tidak dimiliki oleh banyak orang. Maka saya ketika sudah turun ke bawah, saya nggak pernah lihat yang namanya calon nomor 1 maupun nomor 2 bagaimana mereka berkampanye, nggak pernah. Karena saya nggak mau terganggu sama sekali pikiran saya. 1, yang kedua saya menganggap bahwa yang harus saya taklukkan bukan mereka, diri saya sendiri. Dengan rasa capek, dengan bosen, karena saya udah bisa menaklukkan, saya selama 3 bulan nggak punya rasa capek. Dan itu yang semua orang ketika bertemu sama saya selalu bilang, gila ya. Kalau yang teman saya, lu nggak ada capeknya, gila lu nggak ada capeknya. Hampir semua orang. Dan mereka berpikir saya
seperti turun gunung. Ini bukan turun gunung, naik gunung. Nggak tahu ujungnya. Kan nggak tahu ujungnya. Nggak tahu ujungnya, nasibnya gimana, nyampe nggak nih ke puncak? Nyampe nggak gitu. Tapi saya adalah orang yang fokus dan nggak melihat. Maka kalau kamu perhatikan Adis dalam debat pun, saya lebih fokus dengan diri saya sendiri. Termasuk saya ketika bertanya, pertanyaan saya itu sebenarnya selalu tentang apa yang akan mereka lakukan. Saya nggak mau sesuatu yang ngawang-ngawang, tapi yang real gitu. Jadi itulah karakter saya. Karena kenapa saya tanya ini? Karena ya benar, ini kan ada baru pertama kali begitu akhirnya diberikan kesempatan begitu. Karena pada saat itu saya juga sempat mau wawancara dengan Mas Pram. Oh, Mas Pramnya lagi kunjungan mau ke Pulau Seribu. Waduh, sibuk banget ya pas masa kampanye itu ya. Memang waktunya everyday ya Mas Pram ya? Jadi saya selalu mulai setiap hari jam setengah 6 pagi. Setengah 6 sampai jam? Jam 9, setengah 10 malam. Itu baru selesai? Bahkan ada yang kadang-kadang jam 11. Luar biasa. Rahasianya apa sih? Biar oke lah, ya wajar lah. Kalau misalkan kadang kita ngerasa aduh capek banget di badan pegel-pegel. Apa sih rahasianya? Yang pertama yang paling harus ditaklukkan diri sendiri. Oh, okay. Jadi saya enjoy dengan itu. Jadi saya ke dalam tim saya pun saya nggak pernah mengeluh sama sekali. Bahkan mereka kaget hampir selama proses kampanye atau sosialisasi sekian banyak titik. Mungkin nggak lebih dari 5 kali kita terlambat. Karena saya on time person. Jadi kita selalu datang on time person. Hanya mungkin 5 kali kita terlambat. Dan itu kalau terlambat itu saya terganggu. Sehingga dengan demikian apa yang kami lakukan, apa yang saya siapkan, apa yang terjadi, betul-betul saya bersyukur mungkin karena saya bekerja keras, warga Jakarta ini kasihan lihat saya. Tapi bukan karena kasihan kan, terus akhirnya dipilih jadi 50,07%. Enggak dong, karena programnya harus dong. Ya program dan saya realistis. Iya realistis ya, tidak mengawang-awang ya. Tidak ngawang-ngawang. Bener ya nggak ngawang-ngawang ya nanti ya. Oke. Nah tapi ada kan biasa lari, bukan lari, sepeda gitu. Ada nggak komunitas yang biasa sama Mas Pram gitu? Ah sibuk nih sekarang, kampanye mulu. Kapan nih sepedaan sama kita? Saya tetap sepedaan selama kampanye. Setiap hari Sabtu. Oh setiap hari Sabtu? 50 kilo minimum. 50 kilo? Karena biasanya kalau dalam kondisi normal, saya ini minimum 200 kilo seminggu. Wow. 200 kilo. Nggak pegel tuh Mas. Tapi ketika kampanye kemarin ya 50 kilo, cuma hari Sabtu aja. Ya. Makanya saya bilang sama tim saya, pokoknya hari Sabtu mulai dari jam 5 pagi, setengah 6 lah mulai start. Sampai dengan jam 7 saya harus sepeda. Itulah hiburan saya satu-satunya. Ya apalagi ya kan. Oke. Nah setelah nanti diumumkan dan melantik akan kemana nih agendanya Mas Pram? Katanya mau ke beberapa kampung ya, ada 3 kampung ya kalau tidak salah. Jadi saya udah bicara sama tim ses saya dan juga tim yang mendampingi saya sehari-hari. Dalam 100 hari pertama saya akan mengunjungi semua titik yang saya kunjungi. Oh iya? Kenapa saya lakukan? Saya nggak mau janji saya itu tidak bisa saya penuhi. Karena saya tidak menjanjikan sesuatu yang muluk-muluk. Yang saya janjikan adalah apa yang persoalan masyarakat itu nggak terselesaikan. Contoh, saya baru tahu banyak sekali di masyarakat itu yang ijazahnya tertahan karena nggak bisa nebus. Di SD ada, SMP ada, SMA banyak, STM banyak, bahkan ada yang sudah 15 tahun. Nggak tertebus. Maka saya akan bilang sama mereka semua, yang begini kita putihkan, pemerintah yang menanggung. Dari segi amount uangnya pasti nggak terlalu gede. Tapi bagi warga itu kan berharga banget. Pasti saya putihkan. Yang kedua, persoalan Kampung Bayam. Kampung Bayam? Ya. Karena menurut Mas Pram, kok sampai sekarang kok nggak selesai-selesai? Saya akan selesaikan. Dalam 100 hari pertama? Iya. Hari pertama setelah dilantik pun saya akan ke Kampung Bayam. Karena di Kampung Bayam itu sebenarnya persoalannya tidak serumit yang di publik. Di media. Problem utama pejabat dan juga masyarakat yang marah itu egonya tinggi, pejabat publiknya nggak mau membuka ruang. Sementara saya ini kan terlalu terbiasa untuk menjadi negosiator, penengah. Bahkan ketika tahun 2014 parlemen dulu waktu itu terbelah kan, KIB Indonesia Maju dengan Kim
kan berantem lah. Waktu itu kan yang menjadi negosiatornya yang menyelamatkan parlemen adalah saya dengan Pak Hatta Rajasa. Sehingga dengan demikian pengalaman-pengalaman yang seperti itulah yang mungkin nanti ini menjadi modal sosial saya, apalagi saya selama 10 tahun menjadi penjaga dapur. Anda siap untuk diawasi dan juga dikritik? Harus diawasi dan harus dikritik. Dan saya tidak anti untuk itu karena saya dulunya juga aktivis, karena kan saya ketua Dewan Mahasiswa ITB. Kampung Bayam, Kampung Akuarium, Tanah Merah. Tanah Merah, itu bakal terselesaikan? Pokoknya persoalan-persoalan yang ada real di masyarakat saya akan ini. Oke, nah ini saya juga punya games nih Mas Pram ya kan, ya hampir-hampir sama lah sama debat, cuma ini ala kadarnya ya Mas Pram, ala kadarnya. Ini ada dari sekian banyak persoalan, tadinya sebenarnya banyak nih Mas, cuma nggak ketampung nih Mas. Nah Mas pilih deh yang mana Mas kira-kira? Nah coba tunjukin kira-kira apa nih? Rumah layak huni. Rumah layak huni, Mas, kan kita tahu ya, rumah layak huni di Jakarta itu adalah sebuah impian yang begitu diimpi-impikan. Karena harganya mahal. Bahkan terbaru itu ada ya, namanya Nenek Hasnah. Nenek Hasnah yang bahkan dia harus tidur sif-sifan dengan 13 anggota keluarga lainnya. Walaupun memang kalau tidak salah Menteri ARA, Marwan, itu sudah memberikan rumah. Gitu, rumah layak. Nah, tapi masih banyak nasib-nasib lain, warga-warga lain Jakarta yang seperti Nenek Hasnah ini. Jadi kamu kalau mau melihat potret tentang rumah huni Jakarta, mudah-mudahan kamu sudah menonton film Home Sweet Loan. Bagaimana orang begitu berkeinginan untuk mempunyai rumah. Maka apa yang saya pikirkan terhadap itu? Dulu Pak Ahok punya program membangun rumah huni, rumah susun dan sebagainya di atas pasar. Ya. Problemnya adalah untuk memindahkan pasar itu nggak gampang. Kemudian Mas Anies dengan DP 0%. Problemnya adalah pembebasan lahan. Maka kalau saya akan optimalkan, akan maksimalkan lahan-lahan yang menjadi milik pemerintah Jakarta. Itu bisa sekolah, bisa puskesmas, kantor kecamatan, kantor desa, untuk kita membuat yang namanya mixed house. Rumah yang harus naik ke atas, nggak bisa enggak. Jadi misalkan puskesmas di bawahnya, atasnya. Rata-rata puskesmas di Jakarta itu luas tanahnya 8.000. Saya udah cek, rata-rata 8.000. Kita bikin aja lantai 1, 2, tetap puskesmas. Buat pelayanan publik. Bahkan kita buat lebih luxury. Lantai 3, 4-nya menjadi co-working space atau apapun lah untuk anak muda yang sekarang memerlukan itu. 5, 6 ke atasnya tempat hunian. Kalau tempat di prime area, misalnya di SCBD ataupun juga di Blok S yang ada, atau di Menteng, di Kebayoran, ya tentunya ini untuk middle up. Tetapi kalau yang agak pinggiran itu adalah untuk menengah ke bawah. Dengan demikian maka kemampuan orang untuk membeli itu jadi ada. Nah itu kalau yang bisa beli. Nah kalau yang nggak bisa beli gimana? Ya, skemanya sewa atau gimana? Kalau tidak salah kan Rusun Pasar Rumput masih belum optimal. Ya. Kemudian hampir semua rumah Atlet Kemayoran juga belum. Hampir semua optimal. Rumah susun, Rusunawa atau Rusun Nawi itu belum optimal. Karena problem utamanya adalah pertama daya beli masyarakatnya yang belum sampai. Terbatas. Kemudian yang kedua, rata-rata dibangun tempat itu karena dulu pembebasan lahannya kan tinggi. Berbeda dengan kita misalnya di tempat sekolah yang ada, kan nggak ada pembebasan lahan, pasti harganya akan lebih murah dan pasti akan lebih kompetitif. Jadi dengan cara itu sebenarnya ini bukan skema yang baru, skema seperti ini juga dilakukan di negara-negara maju, terutama mohon maaf, di negara-negara yang sosialis seperti di Vietnam, China, di Soviet itu seperti itu, dan rumahnya jatuhnya pasti jauh lebih murah. Dan nanti di 5 tahun Anda kepemimpinan Jakarta, Anda dan saya akan lakukan itu bekerja sama dengan pengembang. Nggak mungkin itu dilakukan oleh Pemda. Jadi pihak swasta. Nah, kenapa pengembang mau? Pengembang ini paling takut bekerja sama dengan pemerintah daerah kalau tanahnya tidak clear. Jadi temuan. Aparat penegak hukum masuk. Betul. Kalau ini kan dari awal udah tanahnya clear. Punya Pemprov. Dan mereka menempati rumah hunian itu ya tergantung sewanya dan sebagainya. Ataupun menjadi pemilik, menjadi milik mereka. Emang yang lalu ada yang nggak clear dulu? Ya,
Saya nggak mau menjudgment ya, tapi persoalan di lapangan, kenapa saya kemudian memilih rumah, puskesmas. Karena memang udah clear itu Udah punya Pemprov. clear. Jadi Dan sekolah, dan seperti di Blok S 1,2 hektar. dan itu harus dimanfaatkan. Itu SD, SD. jam 2, jam 3 tutup. Tutup. Di Blok S. Kenapa nggak buat kita building? Padahal itu kan tempat premium banget. Sehingga menjadi Dekat lagi dari mana-mana. Oh iya, apalagi di situ kemudian nanti bawahnya kita buat Tapi valet harus parking. KTP Jakarta ya? Kalau KTP luar Jakarta nggak bisa ya? Ya saya nggak bisa dong berarti. Bisa, bisa. Oh bisa? Bisa. Bener ya Mas Pram? Bisa. Bener ya? Iya. Oh, ntar saya ini deh. Oke lagi. Coba Oke. dia maksa tapi udah kasih pertanyaan lagi. Oke, apa Mas? Apa tuh? Digitalisasi. Digitalisasi kita tahu semuanya usaha dan apapun soal ini sudah digitalisasi. Gimana nih? Jadi Jakarta sebagai kota global Boleh, itu nomor 74 dari 156 kota. Nomor 1 New York, nomor 7 Singapura, nomor 42 Bangkok, nomor 70 itu Kuala Lumpur, 72 itu Manila, Jakarta 74. Apa yang menjadi persoalan di Jakarta? Satu SDM, kedua digitalisasi, yang ketiga adalah bisnis. Maka mau tidak mau, suka tidak suka, digitalisasi itu harus dilakukan dan semua orang harus dilibatkan. Problem kita adalah ego sektoral itu kan selalu tinggi, sehingga kadangkala sistemnya ataupun startupnya ataupun apapun itu di setiap ini berbeda-beda. Sebenarnya apa yang dilakukan di ujung pemerintahan Pak Jokowi yang saya terlibat pada waktu itu, kan digitalisasi itu mau diatur semuanya. Jadi satu, supaya yang namanya pembelian, belanja, termasuk QKRIS dan sebagainya itu hanya satu. Tapi di kita ini kan semua kementerian lembaganya pengen membuat sendiri-sendiri. Dan itulah yang jadi problem kita, termasuk di Jakarta. Begitu gubernur baru, pengen membuat sistem yang baru. Kalau saya enggak. Sistem yang ada harus kita optimalkan. Termasuk juga nggak ada tuh yang namanya kalau mau urus ini, mau urus ini tuh mesti ketok pintu belakang, itu nggak ada? Ya misalnya lah antara Jaki, Jackpreneur, dan macam-macam yang ada. Kenapa kemudian sekarang tidak berjalan lagi dengan baik? Nah itu dia. Karena itu tadi, ego Sektoral. bukan ego pemimpin. Kalau saya nggak apa-apa bahwa Jaki itu peninggalannya Mas Anies yang dulu awalnya kan Ahok, tapi yang menyempurnakan, saya nggak malu, ini peninggalan Mas Anies. Yang baik memang kita harus teruskan lagi. Termasuk contohnya lah, yang paling ekstrim, Kalijodo. Oke, itu Dulu sedikit kan terlupakan. zaman Ahok begitu menjadi pembicaraan publik luar biasa. Ganti pemimpin, selesai, remang-remang sekarang. Kalau saya akan saya perbaiki, skateboard kita libatkan lagi, orang-orang yang senang bersepeda. Hidupkan lagi supaya juga ada ruang dan terbuka untuk itu nggak mahal dibandingkan harus membangun yang baru. Adis, kamu tahu nggak, taman di Jakarta itu ada 2.552 taman. Jam 6 sore tutup. Kalau saya buka 24 jam. Yang penting penerangannya. CCTV-nya ada, semua orang dilibatkan. Yang jaga juga ada. Di situ menjadi tempat untuk orang berekspresi, bersilaturahmi. Kalau perlu curhat di situ, nggak apa-apa, nggak perlu mobil curhatnya di situ aja. Jadi nggak ke coffee shop dong? Enggak lah, di situ juga bisa. Maka akan menjadi tempat untuk orang berekspresi, bertemu. Seperti yang di Tebet, kan bagus, Ecopark itu. Dan besar banget. Besar banget. Saya baru tahu karena saya sendiri diusir. Oh, jam bisa? Ya, nggak tahu Mas Pram ini. Ya, waktu nggak, itu wah, kan siapa? belum. Coba. Tolong yang Ini acara saya resmi. Parah, disuruh berhenti sebelum jam 6. Sebelum jam 6 terus Mas Pram bilang, Di situ saya mikir loh, kenapa berhenti jam 6? Kamu tahu nggak nanti saya yang mimpin kamu loh. Gitu. Jadi saya akan rubah itu menjadi 24 jam. Dibuat bagus. PKL-nya ditata rapi. UMKM-nya diberdayakan. Diberdayakan. Dan itu akan menjadi sentra-sentra baru. Di negara maju dimanapun di seluruh dunia. Itu sekarang dilakukan. Dan saya akan lakukan. Jadi membuat Jakarta maju nggak perlu kemudian dengan proyek-proyek yang terlalu besar. Tetapi yang paling utama adalah bagaimana orang bisa menikmati fasilitas yang dimiliki. Karena kan di luar negeri juga mainnya di taman, Di Mas, taman, dan semuanya. malam hari juga nggak apa-apa. After office bukan lagi, kita ke mall mana nih untuk Enggak, lebih banyak ketemunya, di taman. mendingan di taman. Bahkan ya kan? ketika salju turun pun mereka ke taman.
keren lah di Mas, malam kalau hari. memang benar-benar itu. Saya akan lakukan. Bener ya? Ya, saya lakukan. Nanti kita ketemu lagi nih 100 Baik. hari. Bener ya? Baik, Adis. Oke, oke. Ada lagi nih. Soalnya yang saya pengen belum di ini nih, belum kejadian nih, ntar dulu. Lagi deh Mas. Apalagi permasalahannya Mas? Lapangan kerja. Lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan itulah yang kemudian masih menjadi PR. Jadi Tidak hanya di oleh Jakarta, terutama oleh Gen Z dan milenial, kalau ditanya apa problem nomor satu, lapangan kerja. Susah Mas cari kerja, benar. Sekarang ini di Jakarta ada pengangguran 320.000. Dan sampai dengan akhir bulan November kemarin tambah 22.000. Maka kenapa dalam kampanye saya mengatakan akan membuka lapangan kerja kurang lebih 500.000, tetapi ini adalah untuk UMKM yang menengah ke bawah. Maka untuk itu kita siapkan modal 300 miliar. Cukup tuh Mas? Cukup. Karena rata-rata satu UMKM itu butuhnya antara 300.000 sampai 500.000. 300 sampai 500.000? Iya. Udah cukup untuk mereka menjadi modal kerja mereka. Tetapi jangan kamu bayangkan misalnya seperti orang kerja di kantoran. Enggak, ini adalah untuk membuka ruang orang, termasuk nanti yang kita pekerjakan mereka di taman-taman tadi, di taman, di mana aja lah ya. Sehingga sewanya gimana tuh? Ntar sewanya mahal lagi kan, ada sewanya mahal nih ternyata jauh di taman. Pasti yang terjangkau. Karena taman itu bukan untuk mendapatkan keuntungan, tapi menjadi ruang publik yang sekaligus minimal overhead-nya bisa tercover dari situ. Sehingga dengan demikian saya yakin itu bisa dilakukan, pasti bisa dilakukan. Dan kalau itu dilakukan, saya yakin lapangan kerja juga ada. Kalau berbicara soal lapangan pekerjaan, pasti juga ada pertumbuhan ekonomi di sana, dan sebentar lagi, nggak sebentar lagi ternyata Pak Prabowo mengatakan akan pindah ke IKN itu 2028. Nah, itu artinya otomatis Jakarta masih jadi kota politik, masih jadi kota bisnis, termasuk juga pemimpinnya juga nantinya masih disorot betul begitu ya. Nah, bagaimana nih soal DKJ ini? Ya menurut saya itu adalah konsekuensi harus dijalani. Dan kami siap, kalau saya pasti siap. Karena saya pasti bisa berhubungan sangat baik dengan pemerintah pusat, sehingga tidak perlu ada pertanyaan apapun dalam hal ini. Termasuk isu tentang aglomerasi, isu tentang Jakarta bukan lagi menjadi ibu kota, pasti kami bisa. Akan selaras dengan pemerintah pusat? Pasti bisa. Walaupun partai politiknya? Nggak ada urusan partai politik. Nggak ada urusan partai politik, benar. Urusannya adalah mensejahterakan, memajukan warga Jakarta. Oke, jadi nggak apa-apa, yang penting ya memang yang dipikirkan adalah rakyat. Nggak ada urusan partai politik. Nggak ada urusan partai politik, oke. Nah, kalau ini kan saya bahas yang lebih ini, macet, polusi, itu kan erat kaitannya ya, macet dan juga polusi. Nah, kalau Mas Pram sendiri di 100 hari pertama, akan punya gebrakan baru atau memang melanjutkan lagi nih? Untuk macet ini kan kita lihat kemarin ganjil genap aja masih ada dan masih jadi kalau aja gitu. Yang mendasar ya, saya nggak cerita detailnya, tapi yang mendasar harus ada perubahan. Perubahan yang semacam? Dari Transjakarta menjadi Transjabodetabek. Karena persoalan macet paling utama di Jakarta itu ketika orang masuk 4,5 juta di pagi hari dan 4,5 juta orang kembali di sore hari. Maka orang harus kita arahkan dipaksa memakai transportasi publik. Sehingga dengan demikian kami akan membebaskan 15 golongan yang selama ini di Jakarta sudah bebas naik busway, akan kami bebaskan untuk naik MRT, LRT, termasuk Transjabodetabek. Gratis tuh? Gratis, 15 golongan. Termasuk menggunakan Jaklingko. Karena biaya kemacetan di Jakarta itu rata-rata karena kemacetan itu 81 triliun. Dibandingkan subsidi untuk mereka jauh lebih kecil. Dan itu harus dilakukan. Negara seperti kota seperti Jakarta, orang menggunakan transportasi publiknya harus lebih besar dibandingkan dengan menggunakan transportasi pribadi. Di Jakarta ini orang menggunakan transportasi publik itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan transportasi pribadi. Transportasi pribadi sekarang ini hampir 76-77%. Yang publiknya hanya 22-23%. Masih punya PR. Jadi berat. Itulah yang harus dirubah. Dan itu bukan pekerjaan gampang. Karena dampaknya lagi-lagi ke polusi udara, Mas. Polusi udara, dampaknya itu beraneka ragam. Ya. Nah, kenapa saya mengatakan ini? Karena saya curhat nih ya, kan LRT itu cuma sampai Cibubur loh Mas, cuma sampai Cibubur. Sementara kita warga setelah itu, warga Jawa Barat, kalau mau ke Jakarta ya mau nggak mau gitu loh Mas. Ya makanya kalau Transjabodetabeknya bisa dijalankan, orang yang bahkan dari Cianjur, dia nggak perlu sampai Jakarta menggunakan kendaraan pribadinya. Dia ada yang namanya ride and park
dia katakanlah di Bogor dia taruh mobilnya, kemudian dia naik transportasi publik sampai di Jakarta muter-muter dan sebagainya, itu akan jauh lebih murah, lebih efisien, lebih efektif dibandingkan dengan dia membawa mobil atau motornya masuk Jakarta. Nah itulah yang harus dirubah. Maka harus ada shifting kebiasaan orang menggunakan kendaraan pribadi menjadi menggunakan kendaraan publik. Oke, itu tadi kita bahas soal kendaraan dan juga transportasi yang ya mudah-mudahan macet bisa terselesaikan ya di masa kepemimpinan Mas Pram gitu ya. Pendidikan dan kesejahteraan. Ya pendidikan saya akan gratiskan, baik itu dilanjutkan berarti ya. Sekolah SD apa yang negeri maupun swasta. Tapi bukan swasta yang menengah ke atas ya, tapi swasta yang menengah ke bawah. Kenapa KJP, Kartu Jakarta Pintar itu menjadi penting sekali? Sekarang problem utama di bawah itu KJP. Dan KJP yang dikeluarkan 520.000. Sementara KJMU untuk mahasiswanya 15.000. Jumlah yang dikeluarkan sama, tetapi yang menerima menjadi berbeda karena terlalu pendataannya menjadi kacau balau. Dan itu akan saya selesaikan. Akan dibenahi di masa kepemimpinan Anda, Mas Pram? Bahkan 100 hari pertama itu yang akan saya selesaikan. Nah, kan Mas Pram tadi mengatakan ya, ada hal-hal yang baik dari kepemimpinan Ahok, kemudian Mas Anies begitu yang akan dilanjutkan. Nah, saya mau tanya nih, TGUPP dilanjutin nggak nih? Wah, itu TGUPP urusan kecil. Nggak terlalu, itu bukan hal yang signifikan untuk dibahas. Oke, termasuk juga karena itu kan selera dari pemimpin untuk menggunakan atau tidak. Kalau lapor ke Balai Kota karena di masa kepemimpinan saya akan membuat 2 laporan. Orang boleh untuk melaporkan langsung, tetapi tidak setiap hari. Kalau setiap hari gubernurnya pasti nggak bisa kerja. Jadi harus ada hari tertentu. Oh, ada harinya berarti ya? Iya, tetapi sebagian juga boleh melaporkan melalui online. Seperti yang dilakukan Mas Anies melalui Clue. Akan kami lanjutkan, jadi nggak apa-apa. Yang melalui Clue yang nanti orang pengen bertemu dengan gubernurnya atau dengan pejabat kepala dinas dan sebagainya kan kami lakukan. Oke, jadi kalau mau lapor ke Balai Kota ada waktunya ya? Ada. Karena mungkin Mas Pram lagi sibuk ternyata ke Ya warga. nggak bisa setiap hari kan. Kalau setiap hari pasti gubernurnya nggak kerja atau wakil gubernurnya. Jadi ada waktu yang untuk laporan. Minimal seminggu sekali atau 2 kali. 3 kata untuk Jakarta. Menyala. 3 kata. Kagak ribet. Kagak ribet. Itu kan menyala, kagak ribet. Oh, oke, menyala kagak ribet. Oke, terima kasih Mas Pram sudah mau sama-sama Adis. Di On Point with Adistila Rasati. Semoga saya berharap Jakarta ini bisa lebih baik di masa kepemimpinan Mas Pram dan juga bisa mengemban amanah. Dari 50,07%. Bukan 50,07%, 100% warga Jakarta. 100% warga Jakarta ya, karena memang amanahnya itu ya Mas. Iyalah, udah nggak ada lagi 50,07, yang ada adalah warga Jakarta. Oke, tapi saya tetap ini ya, yang resen itu ya, boleh nggak? Oke, thank you ya Mas Pram ya. Sama-sama Adis.